fasilitasi perencanaan pembangunan desa unit atau unit ketiga ya. Ketiga. Pertama adalah elemennya adalah melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan. Coba dibuka Pak Didi. Pak Ihsan. Bantu. Pak Ihsan. Nah itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, ini jangan jadikan template. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ketua LSP, jangan dijadikan template lah di copy paste. Karena faktanya sampai sekarang, begitu kita kasih contoh ini diambil di copy paste di dalam APL 02 teman-teman. Tadi sudah dijelaskan, sebelum mengisi ini template kita saja. Contoh-contoh. Sebelum mengisi ini bukti-bukti lengkapi dulu, baru ditulis di alat bukti di APL 02. Nah, dalam contoh yang kita susun ini, contohnya adalah misalkan elemen 1 ya, melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. KUK-nya ada 3 kriteria unjuk kerjanya, yaitu kebutuhan perencanaan pembangunan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kedua adalah kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang telah diidentifikasi, diteliti kelengkapannya sesuai peraturan. Yang ketiga, KUK-nya adalah rencana fasilitasi perencanaan pembangunan desa disusun sesuai peraturan. Contoh yang kita berikan dalam bahan ini, kembali lagi jangan di copy paste langsung, karena buktinya masing-masing, pengalaman teman-teman masing-masing buktinya masing-masing. Contoh yang bukti portofolio adalah DRP. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua LSP, bukti utama ini adalah laporan. Cuman yang jadi persoalan seringkali di dalam memberikan atau memasukkan ke DRP, teman-teman itu ceroboh. Hanya foto selfie kirim ke DRP. Padahal kalau menyusun DRP itu dengan baik dan benar, itu sudah laporan utuh. Karena apa? Di dalam DRP itu ada tanggal kegiatan mulai jam berapa sampai jam berapa. Bukti fotonya apa, bukti dokumennya apa. Di bawah dokumen itu kan ada bukti, di bawah foto itu kan ada bukti dokumen. Kalau laporannya disusun, maka misalkan hari ini saya melakukan monitoring, misalkan ya, melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Saya bikin draft misalkan lagi nyusun untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan kaitannya dengan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Saya susun laporan, saya kerja. Maka saya masukkan DRP itu adalah foto saya kerja. Keterangannya adalah menyusun identifikasi atau draft atau checklist gitu loh. Checklist kebutuhan fasilitasi perencanaan bangunan itu apa misalkan kayak gitu. Makanya saya selalu mengatakan kalau teman-teman itu memasukkan atau menyusun di dalam DRP itu dengan baik dan benar, sesungguhnya nggak ada masalah dengan portofolio. Tapi yang menjadi persoalan, bahasa saya seringkali teman-teman ceroboh, hanya foto selfie yang tidak ada kaitannya dengan kerjaan. Nah, dalam konteks ini kaitannya dengan KUK atau dengan 3 KUK ini di dalam elemen identifikasi kebutuhan perencanaan, yaitu DRP, yaitu laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria unjuk kerja. Harus ada foto. Apa dokumennya? Ya terserah teman-teman, yang terpenting masuk relevan dengan elemennya dan masuk relevan dengan KUK-nya. Dan bukti itu bisa tertelusur. Ditambah lagi adalah dengan bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Kalau Anda lagi memusyawarah, misalkan mengikuti musyawarah perencanaan bangunan desa, ya bukti pendukungnya adalah daftar hadir, macam-macam berita acara itu. Tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ketua LSP. Nah, yang kedua adalah daftar hadir ini bukti pendukung, notulensi, berita acara, foto, itu bukti pendukung. Bukti utamanya adalah laporan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman di DRP-nya clear, ya, misalkan, saya itu sering misalkan membuat bahan tayang sendiri untuk sosialisasi dari PPP.
Di DRP saya tulis misalkan saya lagi menyusun kegiatan hari ini adalah menyusun bahan tayang untuk sosialisasi sebuah aturan, misalkan Permendes prioritas dana desa tahun 2023. Foto saya masukkan, keterangannya adalah menyusun bahan tayang PPT. PPT-nya saya masukkan di bawah foto itu dokumen. Itu teman-teman. Nah kalau dalam konteks elemen ini, inilah yang bisa dijadikan bukti portofolio. Tapi kembali lagi saya menegaskan, ini jangan di copy paste. Ini adalah contoh portofolio yang kita susun, bukan berarti hanya ini, tapi tergantung teman-teman, tapi isinya dari ini, intinya. Saya tegaskan lagi, berulang-ulang, biar lebih jelas. Foto berita acara notulensi itu adalah bukti pendukung, bukan bukti utama. Bukti utama adalah laporan, itu ya. Kedua, dari unit kompetensi tentang fasilitasi perencanaan pembangunan desa ini, kedua, elemennya adalah melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kata kuncinya adalah kata memfasilitasi, melakukan fasilitasi musyawarah. Nah, di dalam elemen ini ada 4 KUK, kriteria unjuk kerja, yaitu bahan materi agenda musyawarah, perencanaan, pembangunan dan musyawarah desa diidentifikasi sebagai peraturan. KUK kedua adalah rencana fasilitasi musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa disusun sesuai peraturan. KUK yang ketiga melaksanakan musyawarah perencanaan bangunan desa dan musyawarah desa dikoordinasikan dengan sesuai peraturan. Dan KUK keempat adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa difasilitasi sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Kembali lagi DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria unjuk kerja tentunya. KUK itu. Makanya kembali lagi di situ laporan. Makanya setiap habis teman-teman kelemahannya seringkali habis memfasilitasi pulang udah lupa. Yang penting selfie foto masukkan DRP. Padahal setiap kegiatan, saya barusan jelaskan teman-teman di sini, saya juga lagi diskusi dengan teman-teman PLT di sini. Misalkan ada foto Anda itu monitoring jalan rapat. Ya Anda bikin laporan saja, hari ini saya melakukan kegiatan, melakukan monitoring jalan rapat. Volumenya berapa, kualitasnya bagaimana, baru ditandatangani. Laporan tanggal sekian, tertanda siapa yang bikin laporan. Jadi bukan hanya fotonya saja, karena foto itu bukti pendukung. Ya. Terus Pak Dini, lanjut. Sehingga kita tidak hanya buat, tadi sudah dijelaskan detail, secara konseptual clear bagi kita. Gitu. Foto notulensi itu bukti pendukungnya aja. Gitu ya. Nah terus, bukti yang lainnya apa? Surat tugas yang bukti pendukung juga. Kalau hanya surat tugas atau undangan saja, itu bukan bukti portofolio karena belum tentu dilaksanakan. Karena yang dinilai di dalam assessment ini adalah kerja kita, bukti bahwa kita itu melakukan aktiviti yang terkait dengan KUK, yang memenuhi KUK, yang sesuai dengan elemennya. Gitu. Nah, banyak beberapa kali kita melakukan assessment PLD hanya undangan saja. Undangan itu bukan bukti portofolio kalau dia berdiri sendiri. Nah, tapi seringkali karena salah paham hanya melambaikan surat tugas, undangan, gitu. Undangan ini pendukung kembali lagi. Maka di bukti portofolio kaitannya dengan elemen ini, di contoh kita ini, yaitu surat tugas yang bukti pendukungnya undangan sebagai narasumber. Suratnya hilang Pak Joko. Halo, 1, 2, 3. Ya oke sekarang. Nah, surat tugas undangan. Tapi catatan lagi, kalau hanya surat tugas maupun undangan itu bukan bukti portofolio. Ya.
kalau dia surat tugas undangan narasumber, maka harus didampingi bukti portofolio adalah bahan atau materi. Bagi dia narasumber itu apa bahannya? Ya kan? Kalau dia di Musdus ada undangan musyawarah desa atau musren bangkes sebagai narasumber, maka bukti portofolionya adalah PPT yang dia susun, atau paper, atau makalah, misalkan kayak gitu. Ya. Yang ketiga adalah materi musyawarah yang dibuat oleh asesi. Power Ranger. Yang keempat adalah daftar mana? Bukti pendukung juga, rundown acara, itu bukti pendukung, foto atau video. Ya. Di mana video atau foto itu yang menggambarkan saat melakukan kegiatan diskusi terkumpul dan lain-lain. Diskusi di Musdus atau waktu musyawarah itu. Yang ketujuh, dokumen yang terkait, yang relevan. Nah itu yang sering kali teman-teman lupa. Karena di bawah sadar teman-teman, karena tanpa sadar di bawah tiap hari selalu selfie, seolah selfie foto itu adalah bukti pendukung. Bukti utama, padahal dia pendukung. Elemen yang ketiga dari unit kompetensi ini adalah melakukan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah desa atau RPJM desa, dan rencana kerja pembangunan, rencana kerja pemerintah. Di dalam elemen 3 ini ada 4 KUK. Pertama adalah kebutuhan fasilitasi penyusunan RPJM dan RKP desa diidentifikasi. KUK kedua adalah pembentukan tim penyusun RPJM desa dan RKP desa difasilitasi sesuai peraturan. KUK ketiga adalah penyusunan RPJM desa dan RKP desa difasilitasi sesuai peraturan. KUK yang keempat adalah dokumen RPJM desa dan RKP desa ditetapkan sesuai peraturan. Nah, bukti portofolionya apa? DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi penyusunan RPJM desa dan RKP desa, ya, dan RKP desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 4 KUK tersebut. Artinya 4 KUK tadi yang sebelah kiri. Kemudian bukti pendukungnya apa? Kalau memang dia ditugaskan ada surat tugas. Kalau dia diundang ada undangannya. Tadi dijelaskan Pak Iksan, kalau undangannya itu nggak resmi misalkan ya, lewat WA, ya sudah nggak apa-apa, tapi di screenshot gitu ya. Karena zaman sekarang tadi Pak Iksan jelaskan, tinggal undangan itu lewat WA gitu ya. Kalau dia sebagai narasumber, ya surat tugas narasumber ya, dan tayangnya sekalian bukti portofolionya. Surat undangannya ya pendukung. Bukti portofolio ketiga sebagai yaitu checklist yang berisi data SDGs atau data IDM atau data lainnya, data stunting. Ya. Kemudian jadwal Musdus atau Musdes. Nah, ini RPJMdes. Di sini ditulis sengaja draft RPJMdes atau RKP desa. Ya ini yang seringkali teman-teman hanya menyajikan dokumen RPJMdes-nya atau RKP desa. Padahal yang dinilai di sini adalah kriteria unjuk kerja teman-teman. Kalau RPJMdes teman-teman nggak terlibat di situ lah ngapain? Maka di sini kita tulis draft. Sama dengan teman-teman di pusat pada saat ikut terlibat penyusunan Permendes. Baik Permendes prioritas pembangunan desa, Permendes tentang pendampingan masyarakat desa, pembangunan. Bukan Permendesnya tapi draft. Draft 1, draft 2. Begitu juga kaitannya dengan ini, penyusunan RPJMdes atau RKP desa. Bukan RKP desa dan RPJMdes yang jadi, tapi draftnya. Itu dikasih tanda kuning. Dengan draft itu menunjukkan bahwa teman-teman terlibat di dalam proses dan itulah kriteria unjuk kerja teman-teman. Yang keempat adalah materi pembahasan. Nah itu biasanya kalau kita yang di pusat itu ada notulensi. Notulensi rapat pembahasan draft Permendes nomor berapa, tanggal berapa,
Itu. Hari ini sampai batas mana pembahasan materi? Pasal 1 sampai 10 misalkan. Ditulis draft 1. Kayak gitu. Yang dimaksud materi pembahasan itu kan itu. Yang kelima adalah daftar hadir, ini bukti pendukung. Ya, kalau tadi draft RPJMDes itu adalah bukti utama sesungguhnya. Kalau teman-teman membuktikan itu. Nah, kalau daftar hadir kaitannya dengan daftar hadir pembahasan RPJMDes itu bukti pendukung. Notulensi, berita acara juga itu. Keenam adalah rundown acara musyawarah desa rencana. Dan bukti pendukung yang lain adalah foto, ya, atau video saat melakukan kegiatan musyawarah desa. Kalau video bisa utuh, itu lebih bagus. Itu juga bukti, bisa jadi bukti utama kalau videonya utuh. Karena pengalaman menunjukkan, misalkan ada satu video, teman-teman memfasilitasi penyusunan RPJMDes, di mana dalam video itu teman-teman sebagai narasumber, di situ di video itu juga ditampilkan teman-teman membawakan materinya sendiri. Di situ juga ada materi tentang draft perencanaan yang dibawakan oleh teman-teman. Itu menjadi bukti utama kalau videonya utuh. Nah, yang ke-8 adalah dokumen lain yang terkait dengan yang terkait dan relevan kaitannya dengan tentunya relevan dengan elemen dan 4 yang menunjukkan 4 kriteria unjuk kerja tadi. Elemen yang keempat kaitannya dengan unit kompetensi ini di dalam perencanaan yaitu melakukan fasilitasi penetapan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. KUK-nya ada 2, yaitu penetapan APBDes difasilitasi sesuai dengan peraturan. Kedua, KUK yang kedua adalah publikasi APBDes didokumentasikan sesuai peraturan. Bukti yang dapat digunakan, makanya kata di sini selalu kita gunakan bukti yang dapat digunakan. Artinya apa? Bukan ini sebagai template. Mungkin teman-teman bisa mengajukan bukti yang lain. Minimal 2 bukti adalah 1, DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi penetapan APBDes. Dan dalam laporan tersebut termuat 2 KUK tadi, kriteria unjuk kerja, yaitu KUK penetapan APBDes yang memfasilitasi APBDes, dan KUK yang kedua adalah publikasi APBDes. Bukti yang pendukungnya adalah surat tugas, undangan, sebagai narasumber, atau sebagai fasilitator, atau pendamping kegiatan penetapan APBDes. Bukti yang ketiga adalah yang bisa ditampilkan atau diajukan adalah dokumen APB desa dan RAP desain, RAP desain. Bila perlu, kalau teman-teman ya itu bisa di draftnya. Bukti yang keempat adalah dokumen perdes APB desa. Kelima, materi musdes. Keenam, daftar hadir, itu bukti pendukung, tentunya daftar hadir notulensi karena musyawarah dan atau berita acaranya. Justru yang sering kali bukti pendukung aja sering teman-teman nggak lengkap, hanya ada daftar hadir saja, kayak gitu misalkan. Nah, bukti ketujuh adalah dokumen publikasi APB desa. Yang ke-8 adalah foto atau video saat melakukan kegiatan. Yang ke-9 bukti lain tadi kaitannya dengan penjelasan kita yang di depan tadi. Itu sekarang masuk ke unit kompetensi 4, yaitu melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Di unit kompetensi 4 ini ada 4 elemen. Ada 4 elemen. Yang pertama adalah elemen melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Elemen ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Ya. 1, kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa diidentifikasi. Berarti ada kata diidentifikasi, kata kuncinya. Bagaimana kita melakukan identifikasi. KUK kedua adalah kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa yang telah diidentifikasi, diteliti kelengkapannya. Setelah kita melakukan identifikasi, baru melakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa.
KUK yang ketiga adalah baru ini rencana fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa disusun sesuai peraturan. Apa bukti yang harus kita tampilkan? Bukti portofolio, DRP, atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan kegiatan kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria. Ini perlu kita tegaskan. Kenapa harus DRP? Karena seluruh kegiatan kita sebagai TPP masuk laporan DRP. Maka selalu ada kata DRP itu, atau laporan hasil kegiatan. Kedua, baru didukung oleh bukti pendukung, yaitu undangan, surat tugas sebagai narasumber atau sebagai fasilitator atau sebagai pendamping kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Bukti yang ketiga adalah checklist hasil identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Yang berisi 1, publikasi APB desa atau papan proyek, draft SK Kades, karena di dalam memfasilitasikan ini melakukan identifikasi. Draft SK Kades tentang tim pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, daftar calon kebutuhan tenaga kerja, daftar calon supplier, dokumen skedul rencana kerja. Ini kan checklist tentang kebutuhan, isi dari checklist itu. Yang keempat adalah materi kegiatan. Yang kelima adalah daftar hadir atau notulensi atau berita acara. Yang keenam, dokumen lain yang relevan. Jadi tergantung teman-teman memiliki portofolio masing-masing. Sekarang elemen keduanya dari unit kompetensi melakukan fasilitasi pelaksanaan bangunan, yaitu melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. Kata kuncinya sebagaimana seringkali teman-teman menjelaskan Pak Lemi, fasilitasi pengadaan barang dan jasa. Di elemen ini ada 2 KUK. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan, dan kedua adalah dokumen pengadaan barang dan jasa didokumentasikan sesuai peraturan. Buktinya apa yang harus digunakan? Bukti portofolionya. Ya, minimal 2 bukti, yaitu 1 DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa, dan dalam laporan tersebut termuat 2 kriteria unjuk kerja. Kemudian yang kedua adalah bukti pendukung, undangan, surat tugas sebagai narasumber atau surat tugas fasilitator atau pendampingan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bukti ketiga SK Kades tentang TPK PD. 4 adalah dokumen pembentukan tim pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Pak Didin, bawah. Elemen yang ketiga adalah melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa. KUK-nya adalah kelengkapan administrasi pencairan dana desa didokumentasikan sesuai peraturan. Dan elemen KUK yang kedua adalah dana desa dipastikan cair cepat waktu sesuai peraturan. Bukti portofolionya ini teman-teman, semua ada masuk DRP karena berangkat Kemen kita itu harus melapor kegiatan kita dalam satu laporan DRP. Atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan DD, dan dalam laporan tersebut termuat 2 KUK tadi. Kemudian dilampiri bukti pendukung yang berupa undangan, surat tugas, atau surat tugas pendampingan kegiatan penyusunan dokumen pencairan DD. Bukti ketiga adalah dokumen persyaratan pencairan DD. Bukti keempat adalah dokumen pencairan DD, SP2D. Bukti kelima adalah materi kegiatan jika memang melakukan penyampaian materi atau narasumber. Bukti keenam daftar hadir atau notulensi, bukti pendukungnya. Bukti ketujuh juga sama, bukti pendukung foto kegiatannya. Nah, elemen yang keempat adalah melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di dalam elemen ini ada 4
ada tiga KUK. KUK yang pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan disusun sesuai peraturan. KUK yang kedua adalah administrasi pelaksanaan pembangunan desa didokumentasikan sesuai dengan peraturan. KUK yang ketiga adalah perkembangan pembangunan desa dipantau sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Adalah DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria. Tentunya memenuhi 3 kriteria unit unjuk kerja ya. Baru didukung oleh bukti pendukungnya, yaitu undangan, surat tugas sebagai narasumber, sebagai fasilitator, sebagai pendamping kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan daftar hadir, notulensi atau berita acara. Ini bukti pendukung. Bukti yang ketiga adalah dokumen checklist rencana kerja administrasi kegiatan pembangunan atau APB desa dengan foto APB desa dengan foto realisasi SPJ-nya. Bukti keempat, dokumen monitoring dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini foto yang menarik. Maaf, yang bukti kelima foto. Seringkali foto yang ditampilkan itu bahasa saya foto telanjang. Hanya foto ditempel gitu. Padahal kalau kita mau melakukan ini, foto harus disusun dengan bagus, ditata, dan diberi judul. Bahkan bila perlu setelah disusun dalam kotak-kotak yang bagus ya, dikasih judul, di bawahnya ditulis disusun oleh siapa, oleh teman-teman di tanggal berapa, desa mana, disusun oleh siapa, tanda tangani. Baru dimasukkan ke DRP-nya sebagai bukti. Tapi yang sering terjadi, foto pendukung itu hanya foto ditempel aja. Sehingga tidak berbunyi apa-apa. Kalau bahasa saya melakukan asesmen seringkali selalu mengatakan, bisa saja ini foto orang lain kamu ambil. Tapi kalau foto itu disusun, dikasih judul dan di bawahnya ditulis, penyusun siapa? Nama teman-teman tanda tangani nanti. Baru dimasukkan ke DRP. Baik. Sehingga ketelusurannya jelas. Seringkali foto tidak jelas ketelusurannya. Nah itu catatan kita. Kembali lagi tolong diperhatikan kaitannya penyusunan dokumen pendukung yang berupa foto ya. Itu harus hati-hati dan bila perlu kasih catatan di bawah. Ada beberapa contoh saya, ada beberapa. Setelah foto misalkan foto monitoring pelaksanaan pembangunan misalkan. Nanti di elemen yang selanjutnya ya. Disusun rapi itu, monitoring 0%, jembatan 50%, 75%, 100 ada foto-fotonya. Di bawahnya ditulis disusun oleh namanya penyusun dan tanda tangan. Dan ada tanggalnya, tanggal itu. Sehingga bukti foto pun ketelusurannya jelas dan ada keterkaitan dengan kriteria unjuk kerjanya. Saya kira itu untuk unit kompetensi 3 dan 4. Sekarang unit kompetensi 5 yaitu monitoring. Nah ini dokumen fotonya tadi katanya dengan monitoring itu saya ada melihat yang bagus. Harus ada kejujuran. Di dalam unit kompetensi kelima yaitu monitoring, melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Di mana deskripsi unitnya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan monitoring pembangunan desa. Untuk mencapai deskripsi unit ini, maka ada beberapa elemen di dalam monitoring itu, yaitu ada tiga elemen. Elemen pertama adalah merencanakan monitoring pembangunan desa. Di dalam elemen ke-1, yaitu merencanakan monitoring pembangunan desa, itu ada 4 KUK, kriteria unjuk kerja. Pertama adalah tujuan monitoring ditetapkan sesuai dengan peraturan. Kedua adalah KUK yang kedua adalah instrumen monitoring disusun sesuai peraturan. KUK yang ketiga adalah metode monitoring ditetapkan sesuai peraturan. Yang KUK keempat adalah jadwal monitoring ditetapkan sesuai peraturan.
Nah, untuk mencapai pembuktian sesuai KUK ini, apa bukti portofolionya? Bukti portofolio yang dapat digunakan, baik semua atau sebagian, minimal 2 bukti. Semua adalah, pertama adalah DRP. DRP yang bagaimana? DRP yang atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan merancang kegiatan monitoring pembangunan desa, dan dalam laporan tersebut termuat 4 kriteria. Jadi di dalam DRP itu mengisikan laporan hasil kegiatan ini. Yang kedua adalah KAK atau TOR terkait rencana kerja monitoring dan supervisi. Jadi TOR-nya itu apa? Pada saat mau monitoring, di dalam TOR itu ada latar belakang, jadwal monitoring, kegiatannya apa, targetnya apa, itu jelas. Ada beberapa TOR yang disusun tidak jelas. Targetnya apa, jadwalnya nggak jelas, hanya narasi umum saja. Kalau TOR yang benar, KAK itu ada latar belakang, ada tujuan, ada jadwal kegiatan apa yang dicapai, dan targetnya apa, tujuannya. Nah, bukti yang ketiga adalah lembar checklist instrumen monitoring. Karena dalam monitoring itu ada checklist pasti. Misalkan monitoring tentang pelaksanaan pembangunan, dalam konteks ini, kegiatan pembangunan. Ada checklist-checklist yang harus disusun, harus dibuat dulu. Sehingga checklist itu yang telah diisi itulah maka dijadikan bukti portofolio. Bukan checklist kosong. Yang sering disodorkan oleh teman-teman adalah checklist atau instrumen monitoring yang kosong. Gitu loh. Kalau untuk elemen ini nggak masalah, tapi ini sesungguhnya kalau diisi itu kaitannya dengan elemen yang kedua, yaitu melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Sehingga sesungguhnya antara elemen 1, elemen 2 itu, kalau checklistnya itu diisi oleh teman-teman dan bisa ditelusuri bahwa checklist itu yang membuat teman-teman dan yang mengisi teman-teman, maka sesungguhnya satu checklist itu bisa untuk kedua elemen ini. Baik elemen merencanakan monitoring pembangunan desa maupun melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Asal checklistnya utuh loh ya. Checklist monitoring telah diisi lengkap. Itu. Nah, di dalam elemen kedua ini melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa ini ada 3 KUK yang harus 3 KUK, yaitu formulir. Tadi saya katakan formulir instrumen tadi. Kedua, data hasil monitoring. Yang ketiga adalah hasil monitoring dibahas dengan pihak terkait. Maka tadi saya katakan, kalau kita punya instrumen atau checklist tadi telah diisi dengan baik dan checklist itu yang telah diisi mampu ditelusuri bahwa itu memang pekerjaan teman-teman, maka sungguhnya satu checklist itu bisa untuk bukti portofolio elemen 1 dan 2. Nah, bukti elemen di sini, di materi ini, satunya adalah, pertama yang bisa dibuktikan adalah DRP. Tentunya di dalam DRP itu ada laporan hasil kegiatan, maka checklist tadi, kalau teknik penyusunan DRP-nya benar, checklist yang telah diisi tadi itu dimasukkan di bawah foto itu. Di bawah foto DRP kan ada itu, file untuk data itu. Yang kedua adalah laporan hasil monitoring perkembangan kegiatan. Tentunya setiap monitoring itu kan harus menyusun laporan. Apa hasilnya, bagaimana, monitoring itu objeknya apa saja. Setiap objek misalkan monitoring pelaksanaan bangunan di bidang kerjaan infrastruktur untuk jalan rapat misalkan di desa A. Laporannya lokasi di desa A. Objeknya di monitoring adalah jalan rapat. Hasil monitoring volumenya berapa, kualitasnya bagaimana, progres perkembangannya bagaimana, itu disusun di laporan. Itu bisa jadi bukti portofolio. Itu bukti utama juga. Baru bukti ketiga adalah checklist monitoring kegiatan pembangunan desa. Bukti keempat buku bimbingan. Dan bukti kelima adalah bukti pendukungnya adalah foto, screenshot, ya toh, atau video yang melakukan kegiatan pembahasan hasil monitoring dengan para pihak terkait. Elemen yang ketiga di dalam kaitannya dengan unit kompetensi melakukan monitoring kegiatan pembangunan ini adalah
membuat laporan monitoring kegiatan pembangunan desa. Tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya satu bukti portofolio itu bisa untuk beberapa elemen. Nah, tapi secara metodologi di elemen 3 ini ada 2 KUK. Ada 2 unit kriteria unjuk kerja. Pertama adalah laporan pelaksanaan monitoring disampaikan sesuai dengan peraturan, dan kedua laporan pelaksanaan monitoring. Buktinya apa ya? DRP lagi, laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI membuat laporan monitoring. Nah, laporan ini tentunya harus termuat ya di dalam 2 KUK tadi. Gitu loh, tentang pembangunan. Bukti yang kedua adalah laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan desa. Tadi saya katakan, setelah checklist macam-macam tentunya disusun laporan. Nah, bagi teman-teman PLD, laporan nggak usah so tebal kayak teman-teman nyusun laporan yang di tingkat manajemen nasional. Sederhana mungkin, tapi laporan ini mampu menunjukkan 2 KUK tadi itu. Mampu menunjukkan 2 KUK itu. Bahwa KUK-nya menunjukkan yaitu bahwa teman-teman telah melakukan pelaksanaan monitoring. Ya kan? Baru ada pengarsipannya. Nah, bukti yang kedua adalah laporan monitoring, dan bukti yang ketiga bukti pendukung, foto. Kembali lagi saya tegaskan, untuk foto jangan hanya foto itu di copy paste terus ditempel telanjang gitu aja dilepas. Tapi tolong penataan fotonya harus bagus, dikasih keterangan. Bila perlu, kalau monitoring itu tadi saya melihat ada portofolio foto untuk monitoring pelaksanaan cukup bagus. Yaitu foto monitoring pelaksanaan pembangunan jalan rapat, dia monitoring mulai 0%, 50, 75, 100%. Di bawahnya ditulis penyusun siapa, tanggal berapa, tanda tangani. Dan di setiap foto itu diberi keterangan. Sehingga ada ketelusuran dan ada keterkaitan dengan laporannya. Kembali lagi saya tegaskan, jangan foto itu dilepas telanjang tanpa kejelasan. Saya kira itu Pak Didin, penjelasan kaitannya dengan unit kompetensi melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan desa ini, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kita lanjuti dengan tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator Pak Didin.